Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya sebelum UTS. Jadi kita akan membahas tentang UJF dan UJT. Nah, biasanya kalau dalam analisis statistik ya, yang mungkin sudah kalian dapat di semester ini ya. Jadi analisis statistik itu kan macam-macam bentuk analisanya ya. Ada yang menggunakan ANOVA, ada yang menggunakan UJF, UJT, maksudnya itu kan tergantung dari tujuannya maunya apa yang mau dicari gitu maksudnya. Nah, di sini hari ini saya akan fokus untuk membahas UJF, kemudian nanti akan dikaitkan dengan UJT ya, tapi di sini kita menggunakan komputer, maksudnya kita menggunakan aplikasi Excel ya, bukan menggunakan SPSS. Oke, jadi UJF sendiri itu biasanya uji yang digunakan untuk melihat penyebaran data antara grup satu dengan grup yang lain. Jadi ketika kalian punya dua buah data, misalnya data tentang apa ya, misalnya ukuran tinggi berat badan. Sorry, tinggi dulu deh, tinggi dari sekolah A, siswa sekolah A dan siswa sekolah B gitu kan ya. Nah, mungkin di grup pertama di sekolah A tingginya sekian, di grup B tingginya sekian. Apakah data ini bisa kita katakan homogen atau sama atau mungkin berbeda. Nah, itu bisa kita uji dengan uji F. Nah, jadi uji F ini selain untuk awal dari uji ANOVA, selain untuk melihat perbedaan atau tidak ada perbedaannya, uji F juga biasanya digunakan sebagai awal dari uji T, ya. Awal dari uji T-test atau T-test biasanya. Nah, jadi uji T-test sendiri nanti akan kita bahas setelah ini ya. Jadi biasanya uji T-test ini juga untuk melihat perbedaan ya antara satu golongan dengan golongan yang lain. Tapi kalau uji F ini dia melihat perbedaan, tapi dia hanya menentukan apakah data yang tersebar ini homogen atau tidak. Jadi ini kalau misalnya kasusnya kayak kalian meneliti daun di daerah A, kemudian daun di daerah B, maksudnya daun dari pohon A ya, tapi di daerah A, daun dari pohon A tapi di daerah B, apakah data yang diperoleh dari hasil analisa nanti sama atau tidak? Apakah ini homogen atau tidak? Kita bisa lihat dari uji F-nya. Kemudian di sini uji F dilakukan dengan membandingkan uji F hitung dengan F table. Jadi nanti dalam perhitungan Excel kita akan memperoleh dua nilai F ya, ada F hitung dan juga F table. Ada persyaratannya, jika F hitungnya lebih besar dari F table, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulannya adalah dia tidak sama atau heterogen. Sebentar, ini saya kasih keterangan. Jadi kalau H0-nya ini ditolak, berarti dia datanya adalah tidak sama atau heterogen. Nah, jadi saya cuma kasih satu kesimpulan di sini biar nggak bingung ya. Jadi yang perlu diingat hanya satu saja. Mungkin yang kalian lebih ingat jika F hitung, F yang hitungan kalian itu lebih besar dari F table. Jadi kalau dalam data analisa ya, statistik maksudnya, kalian biasanya kan melihat tabel F, uji F. Nah, itu ada memang sudah tertera dalam tabel tertentu. Ada kalau menggunakan SPSS biasanya dia langsung udah keluar sekaligus sama kesimpulan sekaligus sama data-data akhir sehingga kalian bisa menyimpulkan. Nah, kalau Excel juga sama, mirip-mirip dengan SPSS, tapi kalau Excel ini lebih apa ya, lebih manual gitu karena satu-satu untuk uji F dulu, nanti untuk uji T masukin data lagi gitu. Kalau SPSS kan biasanya bisa langsung pakai data yang ada, tinggal pilih mau uji yang mana gitu ya. Nah, saya ulang lagi ya, kalau di sini kita fokusnya hanya memakai Excel dulu. Di sini ada kesimpulan, saya ulang lagi. Jika F hitung kalian lebih besar dari F table, maka kesimpulannya adalah data tidak homogen atau heterogen ya. Datanya heterogen dah gitu titik. Berarti kalau kebalikannya berarti dia homogen. Nah, ini adalah bentuk analisa yang kalian peroleh nanti di dalam Excel ya. Jadi ketika kalian mau membandingkan, uji F ini hanya bisa perbandingan dari satu kategori. Misalnya ada warna, ada rasa, kalau dalam organoleptik ya, ada tekstur. Nah, kita hanya bisa memilih satu jenis kategori, misalnya kita warna. Kemudian warna ini kita bisa melihat dari dua buah sampel saja, dari sampel A, datanya sekian, kita akan compare dengan data B, apakah datanya ini homogen atau heterogen. Jadi hanya menyangkut satu kategori dan dua sampel. Nah, nanti hasil ini akan membantu menentukan uji T yang akan digunakan, gitu ya. Jadi uji T ini juga berfungsi untuk melihat
apakah ada perbedaan, apakah ada pengaruh atau tidak gitu-gitu. Jadi, biasanya kan pakai ANOVA ya, tapi kalau ANOVA, dia datanya keseluruhan. Misalnya ini tidak ada perbedaan berdasarkan data analisis ANOVA. Tapi ANOVA tidak bisa menunjukkan perbedaannya itu ada di mana. Kalau uji T, karena ANOVA kan langsung keseluruhan data yang ada ya. Data dari sampel A, entah itu warna, entah itu teksturnya, langsung semua di-compare dengan sampel B. Tapi kalau uji T dia satu-satu. Jadi misalnya sampel A, kita ambil warnanya dulu, baru warna yang dari sampel A ini datanya kita compare dengan warna pada sampel B. Gitu dia. Tapi itu lebih terlihat dengan jelas di mana letak perbedaannya atau di mana letak yang membuat dia berbeda gitu ya. Nah, di sini ada data kalau kalian lihat, nanti setelah memasukkan OGF sesuai dengan rumus atau data analisis yang ada di Excel, kalian akan mendapatkan data seperti ini. Nah, ini ada F sendiri. F yang sendiri ini adalah F hitung kalian ya. F hitung atau F yang diperoleh dari data kalian. Ini namanya F hitung. Sedangkan yang critical ini adalah data dari F table. Jadi emang udah dari sananya ada F table-nya gitu ya. Nah, ini ada sampel perbandingan sampel A ke C, kita akan melihat. Kemudian ada juga sampel B ke C. Nanti kita langsung praktek aja ya biar lebih enak ya. Nah, syarat yang pertama untuk menggunakan uji F ataupun uji T ataupun ANOVA ya, apapun itu pokoknya tentang statistik, kalian harus cek di sini di data, di menu data kalian, di Excel ya ini ya. Di data itu harus ada menu data analysis. Jadi data analysis ini harus ada di dalam menu data ini sendiri. Kalau tidak ada bagaimana, Bu? Kita harus memunculkan dengan add-ins. Add-ins apa add-ons ya? Saya lupa. Tapi itu di menunya nanti ada options, ada options ya, bukan optional, options. Kemudian nanti ada klik, ada pilihan add-ins. Di sini ada pilihan add-ins, ini yang kalian pilih. Oke, nanti ketika sudah milih add-ins, dia akan muncul seperti ini menunya. Nih ya, ada analysis toolpath. Kalau misalnya ini tidak ada di daerah aktif, ya, dia masuk di daerah inaktif. Biasanya kalau kalian klik, kalian oke, dia tetap tidak muncul, ya. Sehingga kalau kasusnya seperti itu, kalau ini kan sudah masuk di aktif ya, active application add-ins, ini tinggal diklik baru di oke, biasanya langsung muncul. Tapi kalau tidak muncul, tidak ada di bagian aktif, adanya di inaktif, ya. Jadi analisis toolpath-nya adanya di inactive sini, di bagian bawah sini. Kalian bisa mengklik yang manage ini diklik, sehingga nanti akan muncul menu seperti ini. Silahkan diklik analysis toolpath-nya, baru oke. Nanti dia akan muncul di sini, di bagian data ya, kalau di Excel 2016 ini. Oke ya, itu ya. Nah, ini untuk memunculkan menu data analysis dulu. Jadi nanti untuk uji F, uji T itu tinggal klik data analysis. Di situ nanti ada pilihan menunya sudah. Ya, ada menunya mau milih analisisnya apakah uji F, uji T ataupun ANOVA dan lain sebagainya itu situ udah banyak banget. Oke, sekarang kita coba ke prakteknya saja. Prakteknya langsung aja sebentar. Kita ke prakteknya dulu. Langsung ke data. Nah, ini. Jadi di sini ada data, saya punya data ada sekitar berapa ini? 30 data ya. Ini saya kecilin aja deh. Oke, di sini ada sekitar P1, P2 sampai P30, artinya ada 30 panelis ya. Jadi panelis sendiri ini adalah orang yang mengikuti tes organoleptik atau dia sukarelawan. Jadi orang yang kalian tunjuk untuk melakukan tes organoleptik terhadap suatu produk yang kalian punya. Misalnya kalian punya produk pangan, maksudnya produk dari pengolahan gitu ya. Kalian punya suatu misalnya minuman apa tuh? Misalnya jamu beras kencur kayak gitu. Nah, minuman itu misalnya kalian sudah buat, kalian kasih variasi misalnya penambahan buah naga ke dalamnya untuk melihat agar warnanya menarik, agar terlihat warnanya menarik. Nah, nanti ada uji organoleptik dari segi warna, aroma, tekstur dan lain sebagainya. Saya sudah pernah dipelajarin ya untuk uji itu ya. Itu adanya di analisis produk
analisis hasil industri kalau nggak salah. Ada salah satunya bentuk yang namanya analisis organoleptik ya. Nah, itu analisis yang menggunakan panca indera kalian. Nah, itu nanti ada kategori-kategori yang dipilih, itu tergantung dari apa yang mau kalian lihat dari produk kalian. Nah, di sini ada sampel yang pertama ya. Di sini dia menggunakan BN, nggak tahu ini apa, saya lupa juga BN ya. BN berbanding dengan G. Jadi dia punya 2 buah bahan. Bahan yang pertama itu 1 berbanding dengan 2 buah G. Jadi kalau misalnya ini 1 kilo, G-nya 2 kilo, kayak gitu cara membuatnya. Kemudian kita coba tes warna, rasa, dan aroma untuk produk pertama. Kemudian untuk produk yang kedua, sama bahannya, tapi di sini yang G-nya dikurangin menjadi 0,5. Kalau yang tadi 2 kali dari si BN, yang sekarang menjadi setengah dari BN. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari ini apakah ada perbedaan atau tidak gitu ya. Menggunakan uji T tapi. Dari warna dulu ya. Oke, saya ulang lagi. Ini pastikan sudah ada data analisis kalian di menu data. Karena ini ketika diklik sudah muncul tuh. Udah ada ANOVA, ada korelasi, ada F-test, ada regresi juga. Aduh, sorry, ada iklan background musik di belakang. Ada t-test juga, ada z-test ya. Jadi banyak banget nih bisa dipakai untuk statistik data kalian. Jadi nggak mesti pakai SPSS, tergantung kalian lebih mudahnya pakai yang mana gitu. Kalau saya lebih suka pakai Excel. Nah, ini tinggal diklik. Kan kita mau lihat uji F-nya dulu tadi ya. Oke, kita oke kan. Nah, ini ada data pertama. Variabel 1 itu adalah range dari data satunya yang mana misalnya ini kita mau lihat warnanya. Warnanya ini kita blok. Ini kan kadang nggak bisa ke bawah ya, kita kasih shift. Shift baru pakai panah ke bawah. Nah, sampai data semuanya masuk. Baru yang kedua kita klik. Ini udah muncul duluan, tadi sudah saya coba ya. Untuk yang kedua, saya ambil warna dari produk yang kedua. Karena saya mau melihat perbedaan, ada nggak sih perbedaan warna dari produk 1 dan produk 2. Kan ini kalau dilihat datanya sekilas sama gitu. Jadi menurut kita mungkin sama, kalau kasat mata dari warna mungkin sama. Tapi kalau dari data analisis mungkin aja beda gitu ya. Nah, kemudian alfanya kita pakai 0,05 ya. Kemudian ada output range. Output range ini adalah output atau hasil di mana kalian mau meletakkan hasil hitungan F-testnya gitu. Jadi di sini saya sudah pilih, ini saya hapus dulu. Ini nanti diklik di sini di tabel ini ya, kemudian cari mau di sel yang mana. Saya mau di sini. Karena kan ini judulnya udah saya kasih warna, saya mau datanya di sini nanti keluar. Saya klik. Nah, kalau kalian pilih yang new worksheet supply ini nanti akan muncul di worksheet yang baru. Jadi mungkin di sheet sebelahnya ini ya. Atau new workbook. Kalau new workbook ini akan muncul di Excel yang baru. Jadi Excel yang kedua mungkin gitu. Bukan yang file ini, file yang lain gitu. Ini kita oke ya. Oke, keluar datanya. Seperti yang tadi. Di sini ada kalian fokusnya hanya ke F-test, ke F dari hasil perhitungan dan juga F-table. Jadi di sini ada F hitung yang cuman F aja. Saya simpulkan ya. Jika F lebih besar dari F critical, oke, jika kalau kita lihat F hitungnya lebih besar daripada F critical, maka datanya itu nanti disebut heterogen atau tidak sama. Nah, karena dia heterogen, berarti kita nanti akan mencari uji T. Uji T ingat ya, di sini uji T-nya digunakan untuk melihat berbeda atau tidak sih sebenarnya. Kalau yang pertama kan hanya melihat sebarannya dia homogen atau tidak. Datanya homogen atau tidak. Kemudian kalau dia homogen, berarti nanti kita pakai uji T yang homogen. Kalau dia heterogen, berarti kita pakai uji T yang juga heterogen. Nah, di sini ada dua nih. Nih ada equal sama unequals. Karena tadi kalian sudah dapat uji F-nya heterogen, artinya unequals. Jadi kita pakai yang unequal ini. Oke, kita klik. Tapi kalau nanti di sini homogen, berarti kalian pakai yang equal. Equal ya, jadi bedanya ini dua ya. Oke, langsung di oke. Variabel 1 tetap lagi kita masukkan sama datanya. Jadi kenapa uji F digunakan untuk melihat itu aja sih sebenarnya. Mau pakai uji T yang mana. Sebenarnya ini poin utamanya di uji T sebenarnya ya. Cuman kita bingung mau milih uji T-nya yang mana gitu. Makanya pakai uji F dulu. Kemudian kita pakai output range.
Nah, output range-nya langsung masukkan ini aja. Ini ya, sini ya. Oke, langsung kita okein. Oke, keluar. Kita dapat ada di sini ada istilah yang namanya t-stat. T-stat ya artinya T hitung. Nanti kita lihat kita mau pakai one tile atau two tail. Tapi biasanya pakainya one tail aja ya. Jadi di situ kita bisa lihat T criticalnya untuk yang one tail. Di sini ada 1,6 ya. Untuk yang two tail juga 2, tapi kalau kita bandingkan sama T statnya yang negatif 1,28. Jadi nanti kalau menghitung dapat T testnya negatif, ini bisa kita ulang. Berarti kan tadi data pertama yang kalian masukkan yang kuning dulu baru hijau. Supaya dapat positif kita tuker. Nih kita coba di sini ya. Kita masukkan. Oke. Kita masukkan yang data pertama ini adalah data yang hijau. Oke, data yang kedua ini adalah yang kuning. Oke, baru output range-nya ini kita ganti di sini. Ini kan ya. Nah, oke. Oke, kalian bisa lihat ini bedanya. Dia sama-sama 1,28, tapi bedanya ini yang positif. Tapi kalau nanti misalnya dapat negatif, nggak apa-apa, nggak saya salahkan. Tapi nanti ketika membandingkan, itu jangan nganggap negatif, anggap aja 1,28 ya. Jadi nanti untuk membandingkan apakah data ini berbeda atau tidak, kalian bisa lihat dari t-stat-nya. Jika t-stat-nya lebih besar dari t-critical, maka kesimpulannya adalah berbeda. Sehingga kita bisa simpulkan untuk warna ya. Warna kan misalnya kita dapat persentase ini misalnya 50%. Ini dapatnya 55%. Kita lihat kan cuman kecil cuma 5% doang perbedaannya. Kita anggap sama deh kayak gitu. Padahal menurut statistik itu sudah dinyatakan berbeda. Berbeda nggak di sini? Coba kita cek. Ya. T-stat-nya 1,28 ya. Kemudian T hitungnya, T tabelnya 1,6. Oh, sorry. Jadi di sini dinyatakan bahwa T stat-nya lebih kecil. T stat-nya justru lebih kecil daripada T critical, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dia tidak berbeda. Nah, berarti nanti kalau misal pun di sini 60%, kita bilang, ini produk kedua lebih bagus nih, dia dapatnya 60% dari hasil organoleptik gitu ya. Padahal menurut tes statistik, hasil yang diperoleh itu kayak tidak sama. Jadi meskipun itu berbeda, tapi bedanya tidak signifikan. Jadi dianggap tetap sama, ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Saya ulang untuk F hitung, kalau lebih besar dari F critical atau F table, maka data adalah heterogen. Tapi kalau misalnya kebalikannya berarti homogen ya. Kemudian nanti data itu kalau dia heterogen kita menggunakan uji T yang unequal variances ya. Jadi kita akan menggunakan yang unequal di sini. Tapi kalau misalnya dia homogen, ini menggunakan yang equal. Oke. Kemudian di sini kita masukkan datanya. Nah, kemudian dapatlah nanti nilai T-stat kalian. T-stat adalah T hitung. Kemudian T critical, F critical itu semua yang dari tabel. Kita bandingkan. Karena ini 1,28 lebih kecil daripada 1,6 ataupun 2, maka kesimpulannya data tidak berbeda signifikan. Gitu ya. Jadi warna dari produk satu tidak berbeda signifikan dengan warna dari produk kedua berdasarkan uji T. Gitu. Kesimpulannya seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Nanti ada soal yang akan saya kasih kalian untuk soal latihannya ya. Untuk hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.